Baik, selamat sore para siswa sekalian. Salam jumpa kembali dalam pertemuan kita yang kedua. Minggu lalu, pertemuan sebelumnya kita sudah melihat secara garis besar tentang definisi gereja, baik secara fisik maupun secara spiritual. Gereja dipahami sebagai sebuah organisasi atau lembaga duniawi yang memiliki dogma dan ajaran tertentu, tetapi juga gereja dipahami sebagai persekutuan umat Allah. Kita juga melihat bagaimana gereja itu adalah sebuah panggilan. Oke, dan hari ini pada pertemuan yang kedua kita akan melihat lebih jauh tentang konsep gereja. Bagaimana gereja dipahami sebagai sebuah persekutuan yang terbuka. Oke, di sini menarik bahwa kita akan melihat sebuah perbandingan, sebuah parameter antara konsep gereja pada masa sebelum Konsili Vatikan II dan konsep gereja pada masa Konsili Vatikan II. Cara pandang yang pertama adalah sebelum Konsili Vatikan II, gereja bersifat piramidal. Tetapi sebelum kita lanjut, kalian mungkin masih bingung ya dengan Konsili Vatikan II. Di kelas 10 kemarin saya mungkin sudah pernah singgung. Konsili ini maksudnya adalah sidang para uskup sedunia yang berlangsung di kota Vatikan. Ya, jadi ada yang disebut dengan sidang Vatikan pertama, sidang para uskup sedunia Vatikan pertama, artinya periode yang pertama. Dan yang kedua ada sidang para uskup sedunia di Vatikan pada periode kedua. Ya, jadi ada periodenya dan ada rentang waktunya. Di mana dalam sidang tersebut biasanya para uskup sedunia bersama pimpinan gereja tertinggi yakni Paus membahas tentang bagaimana peranan gereja dan juga ajaran dan dogma-dogma tertentu yang mungkin perlu diperbaharui sesuai dengan konteks zaman, perubahan zaman. Sampai di sini bisa paham ya maksudnya. Sekarang kita lihat bagaimana konsep gereja sebelum Konsili Vatikan II. Yang pertama, itu gereja bersifat piramidal. Ya, jadi semacam sistem monarki ya, ada tertinggi, ada yang kedua, di tengah-tengah dan ada yang paling bawah. Kalian bisa lihat itu gambar di samping, sistem piramidal, di mana yang memegang kekuasaan tertinggi dalam tubuh gereja adalah Paus sebagai pimpinan tertinggi, kemudian jenjang atau level kedua itu adalah uskup, para uskup, dan yang berikutnya adalah para imam, mereka yang menerima tabisan suci, yang berikut biarawan-biarawati, mereka yang mengikrarkan kaul, kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian, dan yang terakhir golongan yang disebut dengan kaum awam atau umat Allah. Jadi kalian lihat ya, struktur piramidal. Jadi dari yang tertinggi menuju yang paling rendah. Yang tertinggi jumlahnya sedikit, menguasai yang di bawah, yang jumlahnya lebih banyak. Jadi kurang lebih begitu konsep gereja sebelum berlangsungnya sidang Konsili Vatikan II. Jadi bersifat piramidal. Dengan demikian bersifat semacam sebuah hierarki. Ada level, ada jenjang, ada status. Dan pada masa ini sebelum Konsili Vatikan II, gereja bersifat pastor sentris. Maksudnya adalah para hierarki, paus, uskup, imam, biarawan, biarawati, itu menjadi pusat gereja. Jadi segala kegiatan dan gerak gereja itu dikuasai oleh golongan ini. Jadi mereka yang mengendalikan segala aktivitas gereja, segala keputusan, baik itu berkaitan dengan aktivitas umat maupun di dalam gereja, dan juga berkaitan dogma dan ajaran, itu semuanya adalah keputusan golongan ini tanpa keterlibatan golongan ini, umat Allah. Oke, jadi ini bersifat pastor sentris atau
hierarki sentris. Berikutnya, dengan demikian karena bersifat pastor sentris, karena yang sedikit menguasai yang banyak, maka gereja ini pada masa ini bersifat institusional, lebih bersifat lembaga, semacam sebuah organisasi yang statis, kaku. Dan pada periode ini juga, sebelum Konsili Vatikan kedua ini, cara pandang gereja juga sangat sempit. Mengapa? Khususnya yang berkaitan dengan konsep keselamatan, di mana pada masa ini gereja lebih menganggap diri sebagai pusat kebenaran iman. Gereja mengatakan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Dalam konsep ini gereja Katolik ya, itu sebabnya ada satu moto yang sangat terkenal sebelum Konsili Vatikan kedua yang mengatakan bahwa extra ecclesiam nulla salus. Ekstra di luar ecclesiam gereja, nulla tanpa tiada salus keselamatan. Jadi konsep ini mau mengatakan bahwa mereka yang ingin mendapatkan keselamatan mesti menjadi Kristen, dalam hal ini Katolik, dibaptis jika memperoleh keselamatan. Dan mereka yang tidak menerima baptisan, menerima sakramen pembaptisan, atau menerima Kristus sebagai pusat kebenaran, maka mereka tidak mendapat keselamatan. Ini ya, jadi dengan demikian gereja sangat bersifat triumfalistik, memegahkan diri, menyombongkan diri. Ini sebenarnya sebuah konsep gereja yang sangat, kita dapat mengatakan sangat ego ya, sangat memikirkan dirinya sendiri, sangat berpusat kepada dirinya sendiri, tanpa memikir di luar gereja juga ada keselamatan. Kemudian, dari konsep gereja pada masa Konsili Vatikan pertama ini, sebelum Konsili Vatikan kedua ini, gereja kemudian perlahan-lahan mulai merubah cara pandangnya. Maka dibuatlah sinode atau sidang para uskup sedunia yang berlangsung sekali lagi kembali di Vatikan. Maka kita mengenal dengan sebutan Konsili Vatikan kedua. Nah, apa sajakah pada periode ini atau keputusan-keputusan gereja atau bagaimana cara pandang gereja pada periode ini? Yang pertama, itu gereja mulai terbuka. Gereja mulai berdialog dengan semua. Gereja juga mulai mengakui bahwa di luar gereja ada keselamatan. Dalam hal ini gereja juga mengakui keberadaan agama-agama lain ya. Jadi gereja juga mengakui bahwa semua agama lain juga membawa orang kepada keselamatan. Karena bagaimanapun agama hanyalah instrumen atau sarana yang mengantarkan orang kepada wujud tertinggi yang sama. Kemudian pada masa Konsili Vatikan kedua ini, gereja juga lebih bersifat kristosentris. Maksudnya adalah Kristus menjadi pusat dan gerak hidup gereja. Maka kalian bisa melihat, ini ada gambar ilustrasi di bawah di sini. Ini adalah lambang Kristus. Dia menjadi pusat, sedangkan para uskup, imam, biarawan, biarawati, dan awam, umat, mengelilingi Kristus. Ini semacam konsep, kalau kalian memperhatikan sistem tata surya, ya, saya coba mengaitkan dengan konsep dalam ilmu yang lain. Kalau kalian memperhatikan bahwa dalam sistem tata surya itu matahari dikelilingi oleh planet-planet yang lain, ya, dalam sistem antariksa, di mana matahari menjadi pusat atau menjadi sumber gerak dari segala macam sistem antariksa yang lain. Kurang lebih itu analogi bagaimana model atau konsep gereja dalam Konsili Vatikan kedua. Tidak ada lagi sekat-sekat dan batas. Ya, di sini hierarki awam, biarawan, biarawati, hierarki di sini paus, uskup, imam, diakon. Itu mereka secara bersama mengambil bagian dalam tugas Kristus. Ya, mereka bersama-sama berpartisipasi dalam tugas Kristus, tugas sebagai imam, tugas sebagai nabi, dan tugas sebagai raja. Meskipun dalam pengambilan atau partisipasi ini, mereka dengan cara mereka yang berbeda. Karena bagaimanapun kaum hierarki ini, paus, uskup, imam, diakon,
Itu yang membedakan mereka itu lebih pada aspek fungsional, karena mereka menerima jabatan khusus, sedangkan para awam ini tidak. Ini kita akan melihat lebih jauh dalam materi kita yang berikutnya. Kemudian, karena konsep gereja pada masa Konsili Vatikan kedua ini mempengaruhi juga dalam kehidupan gereja atau cara pandang gereja, di mana gereja sudah dilihat sebagai sebuah persekutuan umat Allah. Konsep umat Allah di sini tidak hanya saja kaum awam, tetapi umat Allah di sini secara esensial itu melingkupi baik hierarki, biarawan, dan juga awam. Jadi tidak ada lagi batas-batas secara esensial. Dan pada masa Konsili Vatikan kedua ini juga itu lebih menekankan kepada faktor atau aspek kolegialitas episkopal. Maksudnya adalah keputusan dalam kebersamaan. Jadi baik adik-adik para siswa sekalian, kalian tahu bahwa kalau kita melihat kembali sejarah Konsili Vatikan kedua, bahwa dalam sidang para uskup sedunia yang terjadi di Vatikan yang kedua itu, Konsili Vatikan kedua, yang hadir pada waktu itu tidak cuma perwakilan semua uskup sedunia, tetapi juga perwakilan dari para awam seluruh dunia. Dan pada masa Konsili Vatikan kedua ini, ada satu figur yang penting yang menjadi pelopor atau perintis cara pandang gereja yang baru ini adalah seorang paus yang bernama Paus Yohanes 23. Baik, paus ini sendiri dengan nama aslinya ini kalian bisa baca Angelo Giuseppe Roncalli. Paus ini sebenarnya tidak dianggap sebagai seseorang yang memiliki kapasitas untuk menjadi paus. Ya, ini cerita karena beliau diangkat hanya untuk sebagai paus peralihan. Ya, sebagai paus peralihan karena kalian tahu bahwa dalam gereja Katolik proses pemilihan paus itu sangat ketat. Kepemimpinan beliau atau sebelum beliau menjabat sebagai paus, situasi dunia waktu itu masih dalam situasi perang. Itu kemudian salah satu dokumen yang sangat penting adalah Pacem in Terris, damai di dunia, damai di bumi, Terris terra, ya, bumi. Kemudian ada satu cerita yang menarik tentang beliau ini bahwa ketika hendak melaksanakan Konsili Vatikan kedua, beliau sempat membuka jendela-jendela Vatikan, ya, jendela yang ada di Vatikan, dan apa yang dilakukan beliau itu memiliki makna simbolis. Dia ingin bahwa gereja memiliki cara pandang yang baru. Biarkan Vatikan itu dimasuki oleh udara segar. Jadi udara-udara yang busuk dari dalam bisa keluar. Jadi dia ini menjadi perintis dari Konsili Vatikan kedua. Dan motonya yang sangat terkenal adalah aggiornamento. Ini bahasa Italia ya, aggiornare artinya semacam bahasa Inggrisnya updating. Ya, proses memperbaharui, pembaruan. Oke, jadi Paus Yohanes 23 ingin mengatakan bahwa gereja perlu memperbarui diri. Cara pandang gereja yang lama harus ditinggalkan. Gereja mesti berevolusi agar bisa sesuai dengan zaman. Oke, ini Paus Yohanes 23. Di sini sebagai dampak atau konsekuensi dari konsep Konsili Vatikan kedua, umat kemudian mulai terlibat atau ikut menentukan gerak kegiatan dalam gereja. Ya, jadi zaman sekarang untuk teman-teman yang Katolik, kalian bisa lihat bagaimana umat juga terlibat dalam kegiatan paroki. Misalnya dalam dewan paroki, ya, ikut terlibat dalam keputusan-keputusan mengenai gereja. Hierarki, yakni paus, uskup, imam dan diakon itu saling bekerja sama dan saling melengkapi. Mereka membangun dialog yang komunikatif demi kehidupan gereja dan misi gereja di tengah segala bangsa. Kemudian poin penting yang berikutnya yang masih meneruskan konsep Konsili Vatikan kedua ini adalah gereja kemudian dilihat sebagai sebuah persekutuan umat yang terbuka. Ya, di sini pelan-pelan gereja mulai terlibat, hadir dan ada untuk dunia. Gereja mulai membuka diri, mulai berdialog, membangun komunikasi, tidak cuma dengan sesama
umat Kristen, misalnya antara Katolik dengan Protestan, Anglikan dan lainnya, itu dinamakan dengan kegiatan ekumenis, ya, artinya kegiatan dialog yang masih dikatakan masih mengikuti Kristus. Gereja mulai membuka diri tidak cuma sesama Kristen, tetapi juga dengan agama-agama yang lain. Itu kalian bisa memperhatikan foto ini di internet. Saya mengambil, ini merupakan salah satu kegiatan penting di mana Paus Fransiskus bersama pemimpin-pemimpin besar agama-agama lain. Kalian bisa melihat itu perwakilan baik dari Buddha, Hindu, baik dari Muslim dan sebagainya, baik itu Katolik Ortodoks, Koptik dan sebagainya, Anglikan, Protestan, ya, itu semua perwakilan dari gereja Kristen dan agama-agama yang lain. Jadi itu dinamakan dengan dialog lintas agama, dialog iman. Semangat dari Paus Yohanes 23 kemudian diteruskan oleh Paus yang berikutnya, yakni Paus Paulus VI. Ini sangat penting ya, figur Paus ini yang menjadi figur penting dalam Konsili Vatikan kedua. Itu dengan dokumen yang sangat penting juga yang dirilis pada masa kepemimpinan beliau, yakni Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan. Saya mengutip sedikit isi dari dokumen tersebut. Kalian bisa membacanya. Itu intisari dari dokumen ini, khususnya pada artikel 1, itu yang mengatakan bahwa kegembiraan, harapan, duka, kecemasan orang miskin dan mereka yang menderita adalah kegembiraan, harapan, duka, kecemasan murid-murid Kristus. Ya, intinya begini ya, bahwa di sini para pengikut Kristus ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam penderitaan yang dialami dunia. Jadi di sini mau mengatakan bahwa gereja sudah mulai terlibat ke dalam kehidupan dunia, berpartisipasi, merasakan penderitaan dunia. Konsep gereja sebagai persekutuan umat yang terbuka itu tujuannya adalah untuk menyampaikan warta Kristus kepada semua orang. Itu kalian bisa lihat dokumen ini dalam bahasa Indonesia ya, disadur dari bahasa aslinya Latin, dan kalian bisa lihat ini sudah dalam versi Indonesia, Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan. Dan konsep gereja, panggilan sebagai persekutuan umat yang terbuka, itu adalah merupakan intisari dari orang Kristen sebagai utusan Kristus. Oke, ini menjadi konsep utama Konsili Vatikan kedua. Utusan Kristus untuk meneruskan kasih Allah kepada semua dan segala bangsa. Dan ini mendapat tekanan yang sangat penting dalam dokumen penting gereja yang lain, yakni dokumen yang bernama Ad Gentes, artikel 10. Ya, ad ini artinya untuk, gentes artinya bangsa-bangsa. Ya, oke. Jadi di sini tugas perutusan merupakan tugas seluruh orang Kristen, seluruh umat Allah, seluruh mereka yang dikategorikan sebagai murid-murid Kristus. Dan ini merupakan undangan yang digariskan oleh dokumen seruan dari Konsili Vatikan kedua dalam Lumen Gentium, cahaya bangsa-bangsa, artinya artikel 17, bahwa umat Kristen wajib memberikan kesaksian akan Kristus di hadapan segala bangsa. Baik, di sini tugas gereja lebih sebagai tugas martiria, ya, memberikan kesaksian, menjadi martir. Itu artinya memberikan kesaksian iman di hadapan segala bangsa. Karena gereja yang semakin terbuka, berkomunikasi, ikut merasakan penderitaan dunia, maka di sini peranan gereja adalah menjadi sakramen atau tanda keselamatan bagi dunia. Baik, poin penting yang berikutnya kita lihat apa saja 3 hal yang menjadi dasar dari persekutuan umat Allah. Yang pertama adalah fraternitas, yakni persaudaraan. Yang kedua, solidaritas, kesetiakawanan. Dan yang ketiga, komunitas persekutuan. Dan dasar dari persekutuan itu adalah iman akan Kristus. Gereja sebagai persekutuan yang terbuka itu hidup di dalam ikatan iman, harapan, dan kasih. 3 hal ini sangat penting para siswa sekalian. Iman, harapan, dan kasih ini adalah 3 keutamaan yang utama, atau dikenal dengan istilah
keutamaan kardinal yang utama, yang sangat penting. Karena ini merupakan tolak ukur orang Kristen, bagaimana iman orang Kristen akan Kristus, bagaimana harapan orang Kristen di dalam Kristus, dan bagaimana dengan iman dan harapan orang Kristen menumbuhkan kasih di dalam Kristus. Oke, jadi yang paling penting dari ketiganya ini adalah kasih. Gereja sebagai persekutuan umat yang terbuka itu telah dikuduskan oleh Kristus sendiri dengan misteri salib. Ya, kita sebagai orang Kristen percaya bahwa misteri salib ini sangat penting. Oke, misteri salib. Kristus rela mati di kayu salib dan dibangkitkan demi gereja. Itu sebabnya ketika orang menerima sakramen pembaptisan, itu sebenarnya mereka juga berpartisipasi dalam misteri salib Kristus sendiri. Dan dasar kitab suci atau Biblis dari persekutuan umat ini kita bisa lihat dalam yang pertama, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37, di mana kita tahu bahwa penulis Kisah Para Rasul ini Lukas, di mana menggambarkan cara persekutuan umat perdana. Cara hidup umat perdana itu mereka bersatu, bersekutu dalam kebersamaan. Maka dikenal dengan istilah komuni. Dan salah satu hal yang penting tentang kehidupan jemaat perdana ini adalah semua milik adalah milik bersama. Jadi tidak ada seorang pun yang menyimpan kekayaan bagi dirinya sendiri. Ini merupakan semangat hidup gereja perdana. Dan semua kebutuhan jemaat tercukupi. Intinya adalah bagaimana jemaat Kristen diundang untuk memiliki kepekaan terhadap situasi sosial ekonomi jemaat. Ya. Jadi untuk juga merasakan sesama jemaat Kristen yang berkekurangan. Juga dalam konteks yang lebih luas, bisa juga orang-orang di luar dari konteks kekristenan. Itu sebabnya nanti dalam diskusi sebentar, saya meminta kalian untuk mendiskusikan kegiatan-kegiatan konkret apa saja Kak, yang menjadi ciri khas partisipasi gereja dalam kepekaan terhadap situasi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Jadi di sini semangat kehidupan gereja dari jemaat perdana itu menjadi inspirasi bagi kehidupan gereja saat ini, di mana gereja harus peka, atau gereja juga harus bisa menyentuh aspek sosial kehidupan bersama, ekonomi, politik, dan budaya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya meminta kalian untuk diskusi. Di situ saya menulis, sebagai orang Kristen, kalian tentu aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Diskusikanlah bersama teman-teman dalam psikologi tentang apakah gereja, khususnya di gereja di mana Anda aktif, sudah menjadi persekutuan umat yang terbuka dan partisipatif. Apakah gereja tempat di mana kalian aktif itu sudah membuka diri atau berdialog, tidak cuma dengan jemaat Kristen yang lain, tetapi juga dengan orang-orang dari beragama lain. Jika iya, kira-kira kegiatan konkret apa sajakah ini sebagai persekutuan umat yang terbuka? Ya, jadi konkretnya seperti apa? Dan di sini saya meminta kalian lebih pada aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.